Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Saya percaya semua adalah kemurahan Tuhan, itu sebabnya mari kita terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan firman Tuhan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Tema firman Tuhan dalam renungan ini, berjaga-jagalah. Kita lihat di dalam Injil Lukas 21 ayat 34 sampai ayat 36, saya baca firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kalau kita mengobservasi, perikop ini merupakan bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda yang akan mendahului kedatangannya kembali dan apa yang akan terjadi, ya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman, ya. Dan di sini Yesus memberikan peringatan agar mereka tetap sadar dan hidup berjaga-jaga. Saya kira ini juga menjadi peringatan, ya, bagi kita yang hidup sekarang ini, untuk kita tetap sadar dan hidup berjaga-jaga. Nah, kalau kita melihat di interpretasi makna apa yang kita temukan di dalam nasihat-nasihat ini, yang pertama, godaan duniawi dapat mengalihkan perhatian kita dari persiapan menyambut hari Tuhan. Di dalam ayat 34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Yesus memberi peringatan yang jelas, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan kesenangan sementara, sangat mudah bagi kita untuk teralihkan, ya, dan melupakan tujuan utama kita sebagai pengikut Kristus. Ingat, kita punya tujuan yang utama. Tujuan kita yang utama itu apa? Kehidupan kekal. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kita untuk menjaga diri, hati kita agar tetap fokus pada hal-hal yang kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya nasihat ini supaya kita menjaga diri, hati kita dari hal-hal duniawi. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini berarti kita harus bijaksana dalam apa? Menggunakan waktu. Godaan untuk mengejar kesenangan duniawi bisa sangat kuat, ya, berupaya untuk menggoda kita. Tetapi kita harus ingat bahwa semua itu bersifat sementara, tidak ada yang kekal, dan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jangan kejar kesenangan duniawi. Kita di dunia ini berusaha, ya, dengan pekerjaan, dengan usaha yang Tuhan percayakan, ya, tentu dengan satu tujuan, ya, kita bisa menikmati makan minum untuk keberlangsungan hidup kita di dalam dunia ini. Semua orang butuh hal yang demikian, ada tempat tinggal, ya.
Tapi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai pada akhirnya kita terjerat kepada kesenangan-kesenangan duniawi dengan kita menggunakan harta kekayaan kita kepada hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang hanya mendukakan hati Tuhan. Ya, ini yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Ya. Itu sebabnya ya kita harus menjaga diri kita dari godaan duniawi yang dapat mengalihkan perhatian kita dari persiapan menyambut hari Tuhan. Ya. Makna yang kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Sesuai dengan tema berjaga-jaga. Ya. Di dalam ayat 36 dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yesus menekankan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, memohon bimbingan dan kekuatan darinya. Kita menyadari bahwa kepala kita dengan tubuh kita itu, ya, kita ini hidup karena ada leher yang menghubungkan kepala dengan tubuh. Ya, leher ini sama seperti doa yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tanpa ada doa, ya kita mati. Ya. Iman rohani kita mati. Ya. Nah itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Sama seperti apa yang Yesus sampaikan. Ini pesan untuk kita semua. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dari apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus. Pentingnya kita berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga berarti waspada. Tetap berdoa. Ada kekuatan di sana. Kita menjadi umat-umat Tuhan yang menang. Berjaga-jaga juga berarti kita harus selalu waspada dan siap sedia menghadapi segala sesuatu yang mungkin datang. Sama seperti firman Tuhan katakan, kita nggak tahu kapan Yesus akan datang. Ya, kita hanya dinasihati untuk apa? Waspada, siap sedia. Artinya ketika Yesus datang, kita adalah orang yang siap untuk masuk di dalam janji-janji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat aplikasi ya, di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah menjaga prioritas. Ya. Kita harus memastikan bahwa prioritas utama kita adalah hubungan kita dengan Allah. Ya. Tidak ada yang lain. Itu yang paling utama. Hubungan kita dengan Allah. Seperti apa hubungan kita dengan Allah? Kita bisa melakukannya dengan rutin berdoa tentunya. Baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Dan terus terlibat dalam kegiatan rohani yang pastinya memperkuat iman kita. Ya, itu sebabnya dalam setiap kegiatan rohani itu kita harus melihat itu sebagai kesempatan untuk membawa kita semakin bertumbuh. Ya. Kita nggak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, baik itu di gereja, di mana hanya sekedar kita mengikuti, ya. Hanya sekedar ingin cari tahu, hanya sekedar untuk menikmati keramaian. Tapi ingat, kegiatan-kegiatan itu adalah satu kesempatan yang Tuhan izinkan kita alami untuk memperkuat iman kita, untuk membawa kita kepada pertumbuhan. Nah itu sebabnya kita harus menjaga hal yang utama dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan mungkin mulai redup ya, tidak ada lagi keintiman dengan Tuhan, perhatikan apakah kita masih rutin berdoa, apakah kita masih suka baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, apakah kita masih terlibat dalam kegiatan rohani ataupun kita terlibat tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama kita. Ya, kita harus perhatikan dan jadikan Tuhan sebagai yang utama. Lihat hubungan kita dengan Tuhan itu harus yang terutama.
Artinya kita harus punya hubungan yang erat, akrab dengan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Cari dulu kerajaan Allah. Prioritaskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Hal-hal yang lain itu bonus yang Tuhan tambahkan bagi kita. Ya. Saya kira ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan mereka menikmati setiap apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup mereka. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah hidup sederhana dan bijaksana. Ya. Bapak Ibu, kita harus menghindari gaya hidup yang berlebihan dan hidup dengan bijaksana. Ini berarti kita harus bijaksana dalam mengelola waktu, uang, dan sumber daya lainnya agar tidak terjebak dalam godaan duniawi. Ya. Jadi perhatikan hidup kita, ya, hidup sederhana dan bijaksana, ya, dengan apa yang kita miliki. Nah, yang ketiga, mari kita mencari selalu kehendak Tuhan. Ya. Selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dalam setiap situasi kita harus bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini akan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya menjauhkan kita dari Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita perlu perhatikan, jadi anak Tuhan yang selalu mencari kehendak Tuhan. Ya, tanya sama Tuhan, supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak tersesat, ya, supaya kita menjadi orang yang selalu waspada di dalam hidup ini. Ya. Dan yang terakhir, tetap siap sedia. Ya. Di dalam Markus 13, ya, kita beralih ke Markus 13 ayat 35 sampai ayat 37, dikatakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita lompat ayat 35, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang-datang dan jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya. Tetap siap sedia di dalam hidup kita. Kita harus selalu siap sedia menyambut kedatangan Kristus. Ini berarti kita harus hidup dalam keadaan siap kapan saja. Dengan hati yang murni, dengan jiwa yang penuh iman, tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan akan tiba. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Jadilah orang-orang yang siap menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam perikop ini, Yesus mengajak kita untuk menjaga hati kita, menghindari kesenangan duniawi yang berlebihan, dan selalu berjaga-jaga serta berdoa. Dengan melakukan ini, saya percaya kita akan siap sedia menyambut kedatangannya dan mampu berdiri teguh di hadapan Anak Manusia. Karena yang pastinya dia mendapati ada iman, ada kebenaran Allah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudari-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat nasihat-nasihat-Mu yang boleh kami terima pada saat ini Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang terus berjaga-jaga sebab kami ada di akhir zaman. Kami
sedang menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, Tuhan, untuk menjemput gereja yang sempurna. Itu sebabnya biar kami boleh menjadi orang-orang yang siap sedia, orang-orang yang selalu waspada, tidak tergoda dengan kemewahan duniawi ini, supaya kami tetap kudus di hadapan-Mu, tetap berkenan, dan Engkau mendapati kami adalah orang yang layak untuk masuk dan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalukanlah mata kami daripada melihat hal-hal yang hampa. Hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.